Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masya Allah, sehat Alhamdulillah. Bagaimana, dinginkah di Melbourne hari ini Bang Nuim? Bagaimana? Oh iya, bukan hari ini saja, dari mulai kemarin hari ini terus-terusan dingin. Dan katanya hujan nih seminggu terus-terusan. Tapi hujannya kalau istilah anak-anak ini macam orang berludah saja, tidak terlalu deras. Tapi hujan seminggu sampai hari Sabtu nanti katanya. Tapi dingin, memang dingin sekali. Dingin lagi ya, luar biasa ya. Tapi memang di Australia ini walaupun dingin enak dipandang itu kota ya, apalagi Melbourne ya. Waduh. Kebalikan karena di selatan. Kalau di Tiongkok ini ada tempat yang suhunya sampai 72 derajat. Masya Allah. 72, 40 itu sudah rata-rata, dan ini sudah lebih 60 hari katanya terus-terusan. Sehingga wah, rakyat di Tiongkok ini, penduduk Tiongkok terutama di beberapa bagian Tiongkok ini katanya sudah 60 hari lebih katanya suhu tingginya bukan alang kepala. Tapi kalau suhu badan saja tinggi gak apa-apa, jangan suhu emosi tinggi. Itu karena ini suhu emosi ini memang luar biasa. Nampaknya memang kadang suka diciptakan ya. Ini di Taiwan saja ini, bahkan kemarin sudah Pelosi datang, bahkan sekarang rombongan DPR mau datang lagi. Makin mencelat ini Cina, macam seperti diinginkan seperti Ukraina segera meledakkah ini sebuah cerita di sana, atau apa yang terjadi Bang Nuim ini di Taiwan ini? Menarik sekali ini. Suatu survei, suatu penjajakan menyimpulkan bahwa lebih 60% orang di Taiwan itu tidak menganggap diri mereka Tiongkok atau Cina. Mereka menganggap diri mereka Taiwan. Jadi seakan-akan mereka mengatakan, lah ini kalau katanya Tiongkok mengatakan Taiwan merupakan bagian dari Tiongkok, kami tidak merasa bagian dari Tiongkok, tidak merasakan ketiongkokan, ketiongkuaan atau kecinaan mereka. Ini sesuatu yang sangat menarik juga ini kalau terjadi. Tetapi kan teorinya macam-macam. Bahwa sudah sering ada kunjungan sebenarnya ke Tiongkok, ke Taiwan ya dari Amerika. Tapi Tiongkok tidak marah. Namun ketika seorang perempuan bernama Nancy Pelosi berkunjung, wah itu Tiongkok marahnya. Itu menunjukkan kehebatan seorang wanita, seorang perempuan, sehingga Tiongkok bisa menjadi begitu marah. Cuma dikatakan, ada ya teori yang mengatakan sebenarnya Amerika sengaja memancing. Karena kalau memang sampai Tiongkok masuk ke Taiwan, Amerika turun tangan. Dalam keadaan seperti sekarang ini, teorinya wallahu alam benar atau tidak, Amerika menganggap masih sedikit lebih unggul dari Tiongkok. Sehingga kalau Tiongkok masuk sekarang ini, Amerika bisa turun tangan dan ya bisa menang, mudah-mudahan begitu. Kalau nanti sekiranya ini terjadi mungkin 3-4 tahun lagi, mungkin Tiongkok sudah melampaui kemampuan Amerika. Karena sekarang ini pesawat-pesawat tempur jet Tiongkok itu dari jenis J-20 kalau tidak salah, itu katanya luar biasa canggihnya, sudah bisa sampai ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak mampu dicapai oleh pesawat-pesawat tempur Tiongkok. Jadi Amerika ingin kalau terjadi sekarang katanya bisa barangkali ya mengalahkan Tiongkok, tidak secara tuntas tapi barangkali secara makro. Ya ini perlu bagi Amerika sendiri karena Amerika juga dalam keadaan ekonomi yang sulit dan lain sebagainya, dan ini semuanya kadang-kadang bisa mendorong orang untuk melakukan petualangan di luar negeri untuk mengalihkan pandangan. Ya memang perempuan ini luar biasa ya. Tapi kemarin ini di sini itu gara-gara perempuan awalnya, cerita seorang Kadipropam Sambo, dan nampaknya para buzzer ini entah tidur di mana ini ya, entah perusahaan apa yang urusan ini, entah dia mungkin sedang tertirah apa bagaimana. Bagaimana Bang Nuim melihat Hang Hengong dan kepolisian Australia kalau kita bandingkan ini cerita? Masih banyak saya yakin pendengar kami itu banyak Pak polisi yang masih berhati mulia, tapi nampaknya tertutup dengan Hang Hengong ini, atau macam mana Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya ini sebenarnya kita melihat ini sebagai barangkali ada hikmahnya. Hikmahnya insya Allah ini bisa dibereskan. Jadi dibereskan artinya yang di dalam itu dibenahi. Nah, kalau ingin membenahi, karena yang tersangkut ini seorang inspektur jenderal yang
termuda. Pokoknya dikatakan bahwa karirnya istilahnya apa tuh? Moncer, luar biasa karirnya. Nah, sedemikian rupa sampai dia merasa tidak lagi perlu untuk melaporkan harta kekayaan. Padahal semua penyelenggara negara itu harus melaporkan harta kekayaan. Dan karena tanpa kita sadari, kita ingatkan pernah ada daftar sekian orang perwira tinggi polisi, katanya rekeningnya sekian, pernah ada daftar buku merah, ya, itu menyangkut juga petinggi yang tidak diungkapkan dan sebagainya. Barangkali menurut saya yang paling menyakiti bagi Polri yang selalu mengaku sebagai paling profesional dalam menangani perkara, kami selalu profesional, adalah ucapan dari Ketua Kepala KPK sendiri, yaitu Firly Bahuri, yang juga seorang purnawirawan Polri, yang mengatakan sebenarnya kasus ini bisa dengan mudah dan cepat diungkap pada tahapan Polsek saja. Bukan tahapan sampai komjen ikut. Jadi bagaimana ini? Bagaimana kalau sampai komjen semuanya ikut? Seharusnya kan mereka koordinator saja, melihat saja, mengawasi. Ini sampai diturunkan komjen, komisaris jenderal yang satu bintang lagi jadi jenderal. Kita kan banyak tuh, komjen kita banyak. Bahkan menurut Mahfud MD katanya ada komjen yang mengancam kepada Kapolri Pak Sigit Prabowo. Kalau tidak, katanya, Sambo ditahan, dia akan besok pagi mengundurkan diri. Nah, kalau dia mengundurkan diri, walaupun memang sudah dekat masa pensiun, ini tentunya akan kembali menimbulkan pertanyaan, kenapa sampai ada komjen ya, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Keadaan ini sebenarnya bisa menjadi hikmah, bisa menjadi katalisator, bisa menjadi momentum bagi Polri untuk betul-betul membenahi diri, tapi kalau mereka barangkali tidak menyerahkan urusan pembenahan ini ke tangan anggota-anggota Polri juga, mungkin harus dari luar supaya ada objektivitas. Jadi pernah terjadi di Australia tahun 1987 di negara bagian Queensland. Di situ keadaan waktu itu memang sangat dugaan bahwa kepolisiannya curang, kepolisiannya jorok, kepolisiannya busuk, dan lain sebagainya sudah meluas kemana-mana. Dan media memainkan peranan penting, termasuk waktu itu media tempat saya bekerja, yaitu Australian Broadcasting Corporation. Juga membuat acara yang memberikan tudingan bahwa kepolisian di negara bagian Queensland itu sudah sangat buruk, sangat bobrok. Maka langsung dibuat suatu panitia. Jadi ada komisi namanya, komisi penyelidikan. Itu diberi waktu beberapa minggu. Pada akhirnya berlangsung 2 tahun. 2 tahun, tetapi dengan kesimpulan ketika sampai akhirnya selesai, laporan yang diterbitkan lebih 600 halaman, betul-betul terjadi pembersihan yang sangat luar biasa, menteri-menteri bercopotan dan lain sebagainya. Tapi yang melakukan penyelidikan, pengusutan, pemeriksaan itu bukan dari pihak kepolisian. Namanya The Fitzgerald Report atau laporan Fitzgerald. Fitzgerald seorang ahli hukum. Dia yang memimpin. Jadi bukan dilakukan oleh polisi, tetapi orang luar. Jadi di Australia ini ada satu bentuk komisi namanya Royal Commission, komisi kerajaan. Nah, kalau ini sudah turun tangan dibentuk oleh pemerintah untuk menyelidiki sesuatu, ini luar biasa. Luar biasa. Saya sendiri mengakui cara mereka itu, menguasai masalah, menguasai persoalan dan lain sebagainya. Dan yang dipanggil untuk dimintai keterangan itu kadang-kadang betul-betul bisa babak belur. Kita lihat saja barusan ini bagaimana kepala pemerintahan negara bagian New South Wales, seorang perempuan, boleh buat terpaksa mengundurkan diri. Dan sekarang ini ada lagi masalah yang timbul. Jadi sedikit saja tercium ada bau kebusukan, kebobrokan, itu dicecar terus dan medianya tidak mau tinggal diam. Dan terus-menerus melakukan pencecaran, akhirnya boleh buat dibuka kepada umum. Jadi kita harapkan kejadian ini bisalah semua itu yang polisi atau perwira-perwira tinggi polisi yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara supaya menyampaikan dan lain sebagainya. Jadi supaya keadaan di Indonesia betul-betul rakyat bisa mengurut dada dan mengatakan benar kalau polisi mengatakan menyelesaikan persoalan secara profesional. Betul mereka profesional, tapi untuk memperbaiki ini, kali ini saya pikir diperlukan pihak luar ini, ada objektivitas.
Tetapi kenapa ini hanya demi kebaikan Polri ke depan? Karena ada berita yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah betul-betul marah sehingga ketika ditanya mengenai persoalan sabu ini mengatakan tanya kepada Kapolri. Mungkin dia sudah bosan juga ya karena ini masih agak bertele-tele. Apalagi yang dikatakan Firly Bahuri, sebentarnya bisa selesai diserahkan kepada Kapolsek katanya. Bukan bintang 3, jadi bukan Komjen, tapi Kapolsek itu bisa bagaimana ini? Tamparan yang sangat luar biasa. Yang mengatakan ini seorang mantan perwira Polri juga yang sekarang menjadi pimpinan KPK. Iya, nampaknya memang ada perang bintang, harus ada orang independen. Tapi kita lihat saja sandiwara ini akan kemana arahnya. Karena hari ini juga kan banyak lagi kisah, ndak habis kisah ini. Ketika Apeng katanya mau balik hari ini, Bang Nuim. Itu siapa? Surya Darmadi yang 70 triliun. Kata ini kalau dulu 5 miliar, 7 miliar, sekarang triliun mainannya, cing. Waduh, bagaimana Bang Nuim ini? Apa buronan Singapura mau balik? Apakah benar atau ada kisah di balik kisah ini, Bang Nuim? Iya, ini dia. Ini terlalu besar. Terlalu besar. Tapi yang sorotan, terutama pada buzzer RP itu, cebong-cebong itu, wah, mereka menyoroti ACT, karena ACT ada muslimnya di situ. Itu dia, 30 miliar, mobil semua ditarik. Kalau ada muslimnya, wah, jalan. Nah, ini berapa puluh triliun ini? 73 triliun. Ini bukan kepalang tanggung dalam keadaan kita sekarang ini, di mana pemerintah berusaha bagaimana untuk mendorong rakyat jangan terus-terusan makan nasi, tapi makan yang lain-lain supaya kita bisa betul-betul ke Bahari Pahlah Jenawi. Ini ada si Apeng, tapi begitulah Apeng ini ada fotonya kan dengan Lord Luhut istilahnya. Lord Luhut kelihatan agak sopan begitu dan sebagainya. Jadi kita juga heran apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini, kok bisa ada hal-hal yang seperti itu. Ini kan membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa ini buzzer ini diam? Kalau istilahnya orang Jawa, kalau tidak salah saya meneng-meneng wae. Meneng-meneng wae. Kalau istilahnya orang Arab, mereka akan marah nih. Aku sakit katanya. Betul-betul tutup mulut, macam dijahit mulutnya. Macam dijahit mulutnya, nggak bilang apa-apa. Diam semua, tidak ada. Tapi waktu ACT, waduh, ribut ya. ACT bukan kita anggap enteng. Pedoman kita begini, siapapun yang bersalah harus dihukum. Rasulullah SAW mengatakan, kalau anakku mencuri, ku potong tangannya. Itu pegangan kita. Jadi siapapun, tapi maunya adil lah sedikit, supaya kelihatan meruah kalian, martabat kalian jangan sampai tercela, jangan sampai tercoreng. Kalau si A bikin, kalian cela, si B bikin, yang sama kalian cela juga. Jadi kalian ada wibawa, ada istilahnya itu punya harga diri. Maruah ya. Tapi kalau pilih-pilih kasih seperti itu, nah ini Surya Darmadi ini begitu banyak, dan dia bukan yang pertama. Mudah-mudahan dia yang terakhir, tapi rasanya tidak. Dia bukan yang pertama. Edi Tansil kita tahu berapa banyak dia sikat pada waktu itu. Edi Tansil, Hendra Raharja, yang saudaranya itu Hendra Raharja meninggal di Australia ini. Waktu itu Hendra Raharja dalam persoalan bantuan likuiditas Bank Indonesia, dia lari ke Australia. Pemerintah Indonesia minta supaya dia diekstradisi ke Indonesia. Dan di sini tidak bisa ekstradisi begitu saja, harus melalui pengadilan. Di tingkat pertama, di pengadilan negeri pertama, dia kalah. Meskipun menurut kuasa hukumnya, dia akan diperlakukan tidak adil karena dia non-free. Jadi kemudian kuasa hukum dari pihak pemerintah Indonesia mengatakan, kalau memang non-free diperlakukan tidak adil, bagaimana pada waktu itu ada laporan bahwa dari 31 konglomerat, 30 atau 29 konglomerat itu non-free. Jadi kuasa hukum, kalau memang mereka diperlakukan tidak baik di Indonesia, bagaimana 29 dari 31 konglomerat adalah non-free? Kalah. Dia banding. Kalah lagi. Dia kasasi, tapi sebelum sempat kasasi dia meninggal dunia. Tapi dia tidak banyak dibandingkan dengan saudaranya Edi Tansil. Edi Tansil itu melibat banyak orang. Saya bisa salah kalau mau menyebutkan sekarang ini, barangkali karena orang-orangnya sudah tidak ada. Tapi saya
tahu sedikit lah tentang Edi Tamsil. Ada yang mengatakan sebenarnya tidak benar dia berada di Tiongkok. Mungkin dia sudah diberi apa yang disebutkan sepatu beton dan masuk di Selat Sunda dan lain sebagainya. Jadi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ceritanya dia tidak mau sendirian berada di Cipinang. Sedangkan orang lain yang ikut bersubahat, yang ikut bersekongkol dengan dia itu sedang bebas. Dia masuk. Lalu dia mengatakan dia kirim pesan, saya akan bongkar semua ini. Lalu dikasih tahu, sudah diam-diam, kamu nanti akan dikeluarkan dari Cipinang pada tengah malam. Tengah malam dia dibawa keluar, begitu ceritanya. Lalu dikasih istilahnya sepatu beton, dilempar ke Selat Sunda. Wallahualam. Itu kita tidak tahu dengan pasti, tapi begitulah ceritanya. Iya, memang kadang kalau kita dengar zaman sekarang ini, kita ingin dengar sebuah kisah di zaman normal, karena kan 3 hari lagi ini 17 Agustus Bang Nuim. Orang bilang zaman dulu zaman normal, walaupun ada company Belanda dan lain-lain. Bang Nuim kan pernah juga bertemu dengan Bung Tomo, dengan delegasi-delegasi seperti Agus Salim, A.R. Baswedan, H.M. Rosidi yang betul-betul dengan ikhlas untuk Republik ini. Apa yang kau bisa berikan untuk Republik ini? Kok zaman sekarang jadi bikin kita garuk-garuk kepala itu? Bagaimana Bang Nuim mengenang perjuangan bangsa ini dalam menyusun pondasi negeri kita ini? Silakan Bang. Itu dia, kita melihat, jadi kalau kita ambil contoh orang-orang yang sangat berjasa, tapi tidak pernah menepuk dada, karena mereka itu melakukan semua ini lillahi ta'ala. Jadi salah seorang diantaranya almarhum Muhammad Nasir. Ini orang yang telah begitu berjasa dalam NKRI. Tapi kalau sekarang ini dia ada, pasti dia dicemooh, lu kadrun lu. Ngapain? Padahal dia yang paling berjasa menciptakan NKRI. Dia tidak segan-segan ketika habis jabatannya dari istana, dibonceng naik sepeda, nggak apa-apa. Bagi dia, lillahi ta'ala, kita tahu bagaimana Bung Hatta yang Allah yarhamu, yang begitu kepingin punya sepatu. Sampai-sampai katanya baru-baru ini ketika pustakanya di rumah ada itu iklan sepatu yang dia kepingin. Ya biasa sebagai manusia, tapi tidak terbeli karena gajinya tidak cukup. Dan mereka itu ya sudah hidup dengan gaji saja, tidak akan. Jadi orang-orang seperti Agus Salim, seperti A.R. Baswedan dan sebagainya, ini kan mereka ini berjuangnya lillahi ta'ala. Tidak ada maksudnya untuk apa-apa kecuali untuk kemerdekaan Republik Indonesia, karena menganggap bahwa memang benar penjajahan itu tidak bisa dibenarkan. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Itu harus ditekankan berkali-kali. Dan orang-orang seperti Muhammad Nasir, orang-orang seperti Mr. Muhammad Rum, orang-orang seperti misalnya Baharudin Arab dan lain sebagainya, itu ketika dia akan menjadi Perdana Menteri setelah pemilihan umum yang paling demokratis tahun 1955 yang tidak ada orang mempertanyakannya, itu paling demokratis di situ. Itu ketika akan dilantik, kemana-mana naik sepeda mau pinjam jas. Bayangkan, mau pinjam jas. Sekarang ini diceritakan bahwa ada seorang komisaris jenderal polisi yang bertamu ke rumah Sambo setelah kejadian ini, pakai mobil dengan harga 3,3 miliar rupiah. Nah, kita kan urut dada dari mana, gajinya berapa sih? Ya kita tahu mereka profesional dan sebagainya, tapi gajinya berapa? Kok bisa naik mobil Lexus harga 3,3 miliar rupiah? Kok bisa punya rumah mewah di Magelang dan lain sebagainya? Jadi kita mesti bertanya, apakah berjuang untuk dan demi Republik Indonesia atau berjuang mana? Orang-orang yang kita ketahui dahulu itu berjuang lillahi ta'ala, itu adalah orang-orang yang sekarang ini selalu tidak disebut namanya. Jadi kalau ada kesempatannya kita angkatlah, sebut namanya. Mereka ini ikut berjuang untuk kepentingan. Karena seperti ada pandangan di kalangan sementara umat Islam, hubbul watan minal iman. Kecintaan akan tanah air itu merupakan bagian dari keimanan seorang muslim yang harus apalagi berjuang melawan penjajahan. Penjajahan bukan pula yang membawa kebaikan, tetapi membawakan diskriminasi karena tidak ada persamaan hak antara mereka, antara orang-orang elit dengan orang-orang biasa. Ya, ini semuanya kita mesti lihat kembali. Makanya perlu ada penulisan sejarah yang secara objektif, yang mengungkapkan tentang perjuangan kita. Yaitu Bung Tomo, Allah yarhamu, di antaranya yang berani berjuang habis-habisan, mati-matian
dan itu betul-betul tidak bisa kita pungkiri, walaupun belakangan pernah ada suatu tulisan di sebuah koran yang sangat terkemuka yang diketahui kurang begitu bersahabat dengan Muslim atau Islam, itu mempertanyakan ketika 10 November Bung Tomo di mana? Ya Bung Tomo berada di Malang, dia terpaksa menyingkir. Kenapa? Karena kalau dia berada di Surabaya, kalau dia tertangkap maka nanti tidak ada dari perjuangan itu bisa pupus. Jadi dia perlu menyingkir, itu taktis. Lalu kemudian ini korannya juga bisa mengatakan bahwa Imam Bonjol itu seorang Muslim radikal dan lain sebagainya. Jadi ya, kita yang dituduh sekarang ini politik identitas, kita yang dituduh intoleran dan lain sebagainya. Padahal kita tidak bisa, karena agama kita melarang kita menjelekkan agama orang lain. Titik. Tidak bisa digugat lagi. Itu adalah jaminan bahwa kita itu sopan dan santun. Iya, belum lagi kalau di kepolisian ya ada Hugeng yang memang luar biasa. Itu kan harus jadi ikonnya, tapi nampaknya sudah tinggal nama sekarang ini. Mudah-mudahan ada yang begini, maaf. Ya. Hugeng itu ditertawakan. Saya waktu masuk di petisi 50, kalau saya ke Jakarta, rumahnya di Penogoro kalau tidak salah saya. Dia pakai sandal macam sandal biasa aja. Nanti jalan ke tempat almarhum Ali Sadikin. Ya, rumahnya dekat Sudomo di situ ya. Kita nanti jumpa di sana karena petisi 50 itu tiap hari Selasa dan Kamis kumpul di sana. Saya suka ikut datang itu karena saya senang itu makanannya itu sayur asem, sayur lodeh, karedok dan lain sebagainya. Dan dia tuh bercerita ke saya, pernah katanya Pak Duim, saya ini didatangi seorang bakal Kapolri. Dia sowan ke saya, dia mau minta restu. Jadi saya pesan, tolong bilang itu sama anak buah sampean, katanya, jangan pungli. Lalu dikatakan oleh bakal Kapolri ini, ya bagaimana Pak, gaji nggak cukup. Nah kalau gaji nggak cukup, jangan jadi polisi lah, cari makan tempat lain, jangan sampai dirusak nama kepolisian. Itu kata Hugeng ketika dia diangkat oleh Nasution sebagai pimpinan imigrasi kalau saya tidak salah, dia suruh istrinya tutup, itu istrinya buka jual bunga. Jadi macam toko bunga. Tutup. Dia bilang, kenapa? Nanti orang beli bunga mungkin karena ingin sogok aku, pura-pura beli bunga. Tutup. Nggak bisa gitu. Dia cerita. Nah itu. Jadi dia bilang, kalau nggak bisa, kalau rasa tidak sanggup dan tidak bisa berkorban untuk kepolisian, jangan jadi polisi. Jangan pungli, bikin malu. Itu dia. Dan dia ini ketika dia di Medan, dia menjadi ya istilahnya Kapolda lah dulu di Sumatera Utara, itu dia nggak segan-segan, Panglima. Waktu itu dia mau tangkap karena main judi atau bagaimana. Ini orang seperti ini. Tapi kenapa? Kita tahu dia dicemooh kan. Dia dicemooh karena suka tampil di televisi, main musik lagu-lagu Hawaiian. Ya biarin aja. Kalau main musik lagu-lagu Hawaiian apa salahnya? Nah kita jadi kadang-kadang barangkali prioritas kita beda gitu. Orang begitu masa kepala polisi main, biarin aja tuh hobi dia kok. Daripada dia korupsi, daripada dia nipu, daripada dia ya bikin skenario seperti sekarang, sekali banget dia main musik. Nah ini yang kita penting. Ada orang-orang yang ya tidak barangkali sehebat Hugeng, tapi sudah mendekati Hugeng yang ya kelihatannya tidak terpakai begitu. Itu yang penting ya. Mungkin setelah gerakan Satgasus dibubarkan ini harus ada gerakan akhlak yang ya mudah-mudahan kita berharap setidaknya kita punya harapan lah. Walaupun agak berat tapi kan doa terkadang ini membuat marwah Polri ini akan kembali seperti Hugeng menegakkan keadilan pada pasukannya lah pada saat itu. Bukan begitu Bang Nuim? Berharap itu perlu kan? Iya betul. Betul, itu dia. Kita optimis. Tapi seperti saya katakan, ini bukan merupakan pencerminan apa-apa. Kalau memang mau betul-betul bersih, maka dibentuklah satu komisi terdiri dari orang-orang luar. Jadi yang mantan hakim misalnya, itu memeriksa. Mudah-mudahan kita tidak tahu apakah pasti akan tapi mudah-mudahan bisa, dan ya istilahnya sekarang dikawal terus, sampai ya muncul. Itu yang di Australia itu 2 tahun, 2 tahun baru selesai itu Fitzgerald Inquiry, tapi dia menjatuh sampai ke kepala pemerintah, habis semua, nggak ada, dibongkar habis-habisan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak ada ancaman-ancaman terhadap mereka yang memberikan kesaksian.
Iya, memang itulah kan banyak cerita Sandra kan kalau di sini. Tapi ya oke. Tapi ada yang dikawal terus Bang Nuim. Ini cerita dari Salman Rushdie Bang Nuim. Ini kan luar biasa nih makhluk yang satu ini. Apa yang Bang Nuim lihat setelah kemarin itu kena celurit? Kena apa tuh di New York sana gitu? Bagaimana Bang Nuim? Ya, ditikam tangannya, levernya, saraf di matanya. Kemungkinan dia hilang, tapi dia sudah tidak lagi pakai ventilator, sudah tidak lagi. Pokoknya keadaannya mungkin sudah membaik, tapi dia masih tetap beringas katanya. Nah, Salman Rushdie ini buku-bukunya terus terang saja ya, seperti Midnight Children dan kemudian up to ayat-ayat setan Satanic Verses dan sebagainya. Saya kalau baca Salman Rushdie bahasanya terlalu vulgar. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Saking bagusnya jadi agak sulit juga kita. Padahal penulis-penulis Inggris itu suka menggunakan bahasa yang agak sederhana. Nah, Salman Rushdie ini dia mengaku dirinya ateis lah, begitulah kira-kira dia. Ya betul namanya Muslim dan lain sebagainya, tapi dia tidak begitu berpihak lah kepada Islam. Dan kemudian barangkali waktu itu dalam keadaan suasana seperti itu, maka Ayatollah Ruhollah Khomeini memberikan semacam fatwa bahwa dia harus dihabisi dengan itu. Ya ini semuanya sebenarnya mengangkat dia, harusnya tidak usah digembar-gemborkan. Satanic Verses itu tidak usah digembar-gemborkan. Biarkan saja, orang mau menulis dari dulu juga, orang sudah menulis macam-macam. Jangankan menulis, orang sudah berperang, orang kirim para tentara Salibia itu untuk menghancurkan Muslim. Toh tidak berhasil. Jadi satu buku saja masa bisa berhasil, itu kira. Ya kita bisa mengatakan janganlah, ya kami tidak boleh menjelek-jelekkan, mengata-ngatai agama orang lain. Walau tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jadi kalian janganlah. Ya kalau kalian betul-betul orang yang punya harkat, martabat dan lain sebagainya, ya adillah, kami tidak bisa menyerang agama kalian. Kalian jangan menyerang agama kami. Kalian mau menyerang kami silakan, tapi jangan serang agama kami. Tidak diperkenan dalam Islam, paling tidak Muslim tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu. Nah, Salman kelihatannya melakukan hal yang seperti itu. Dan itu kemudian membuat dia sangat terkenal, tetapi hidupnya betul-betul macam telur di ujung tanduk, kata orang. Ketakutan terus ke sana kemari, dan akhirnya ini ada seorang kabarnya yang Matar ini orang Syiah kabarnya. Dia orang Syiah. Jadi kemungkinan dia barangkali masih terus menyimpan pesanan dari Ayatollah Ruhollah Khomeini itu. Ya, makanya dia melakukan hal yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat, dia bukanlah satu-satunya yang nembak Presiden Kennedy itu bukan Muslim, yang diketahui yang ditangkap bukan Muslim. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat luar biasa hal-hal seperti ini, apalagi di Amerika, di negara yang selalu ada kekerasan tembak-menembak dan lain sebagainya. Jadi kita melihat ini terjadi, dan ini bukan yang pertama, dan ini bukan pula yang terakhir. Iya ya, kemarin tukang McDonald ngasih kentang dingin aja ditembak di sana ya, luar biasa memang Amerika urusan tembak menembak. Ya itu karena saya mengatakan, kalau orang yang bertanya, ya saya bilang coba lihat, itu film-film Amerika cowboy itu, orang bawa satu pistol, dia biasanya bawa dua pistol, kiri kanan ada pistol. Nah, itu mereka itu betul-betul mengagungkan senjata, mereka itu sangat, dan karena di dalam undang-undang dasarnya itu ada istilahnya the right to bear arms, hak untuk memiliki senjata. Karena ini dahulu dipergunakan waktu mereka berevolusi melawan Inggris. Jadi itu rupanya tidak mau dihapuskan pasal berhak untuk memanggul senjata. Iya. Bang Nuim, ini tadi urusan tukang kentang, tapi saya mau urusan makanan sedikit Bang Nuim, karena banyak orang bilang ini Bang Nuim tuh usianya berapa? Sehat alhamdulillah. Tapi makanan itu yang penting. Kan Pak Jokowi kemarin bilang beras itu digantilah makannya gitu. Sorghum kah apakah? Macam mana Bang Nuim punya nasihat tentang makanan nih? Pak Presiden bilang beras sudah aman, tapi harus ada diversifikasi di tengah zaman ke depan yang nampaknya makanan menjadi sebuah masalah buat semua orang. Gimana Bang Nuim? Iya, karena Rasulullah SAW itu mengatakan sumber itu kan perut. Ya, jadi kalau yang disebutkan halalan thayyiban, jadi bukan hanya halal tapi juga berkhasiat thayyiban. Halalan thayyiban. Nah, beras itu sampai sekarang masih
nampaknya terus dilakukan usaha untuk merekayasa bibit padi yang nanti berasnya itu punya vitamin. Sekarang ini hanya glukosa. Glukosa itu adalah gula dan lain sebagainya. Sehingga banyak makan nasi itu memang barangkali mengenyangkan sesaat, tetapi khasiatnya tidak seperti beras yang didatangkan dari Pakistan, dari India yang namanya basmati. Nah, pemerintah Indonesia kalau saya tidak salah itu mengimpor basmati itu untuk orang-orang diabetes. Karena orang diabetes itu dipantangkan memakan beras biasa, nasi biasa karena banyak glukosnya. Jadi kalau memang halal dan thayyiban, dan bahwa Rasulullah mengatakan, ya pertama kamu isi perut kamu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh Mahathir Muhammad. Dia waktu itu sudah di atas umur 90 tahun, masih terpilih sebagai Perdana Menteri, dan dia ketika ditanya mengingatkan bahwa ibunya selalu menasehatinya, jangan makan terlalu banyak, makan berpada-pada. Itu penting sekali sebenarnya, makanya kita disuruh puasa dan lain sebagainya. Jadi sebagai Muslim kita harus mencoba untuk halalan, bukan aja makan yang halal, tapi makanan yang berkhasiat. Jadi tidak perlu makan nasi, masih bisa ada jagung yang cukup khasiat. Ya jagung itu kalau mau diketahui, yang sekarang dijual di seperti di McDonald's, di Kentucky, dan itu asalnya dari Amerika. Ini kan naik, harganya naik kan jagung ini. Jadi jagung itu berkhasiat, dan karbohidrat yang paling baik adalah ubi rambat. Ubi rambat itu adalah karbohidrat yang paling baik dan tidak ada salahnya makan itu. Jadi kalau sekiranya kita memang ingin sehat, dan sehat itu tidak hanya melalui obat-obatan tetapi juga melalui makanan. Karena makanan itu nanti yang menentukan kesehatan kita. Oleh sebab itu dicobalah perbanyak makan buah-buahan, perbanyak makan sayur-sayuran. Itu penting sekali. Jadi sayur-sayuran itu jadi bukan hanya satu macam sayur, tapi bermacam-macam sayur. Dan kita itu punya tahayul barangkali, oh kalau makan kangkung bisa gantung. Tidak, kangkung itu di sini juga harganya dulu mahal tuh. Di antara sayuran yang paling mahal itu kangkung dan sebagainya. Jadi coba makan sedikit saja. Nasi itu pas-pasan, jangan terlalu banyak. Jadi saya sendiri kalau boleh saya katakan, insya Allah tahun ini 84 tahun, insya Allah, mohon doanya sih, kalau memang sampai 48 tahun. Ya. Dan kalau pagi itu saya sarapannya, ini bukan rahasia, itu buah-buahan, satu pisang. Betul pisang juga kurang, karena terlalu banyak gulanya. Ya, apel, itu yang paling baik itu apel. Apel itu gulanya sedikit, tapi di sini murah kan. Pisang, apel, buah kiwi. Buah kiwi itu yang ada macam rambut-rambutnya, tapi jangan dikupas. Dicuci, dimakan dengan kulitnya. Di kulitnya itulah terdapat gizi yang banyak. Kemudian avokado, buah avokat. Kemudian jeruk kupas atau jeruk potong. Ini sekarang masih musim jeruk kupas. Nanti kalau habis musim dingin, itu jeruk potong. Dan pakai strawberry. Berries itu semuanya, hampir semua berries itu baik. Strawberry, blackberry, itu bagus. Saya makan itu dengan sedikit cereal, dengan susu. Susu yang dihangatkan. Insya Allah itu sebagai sarapan, dan itu bisa tahan sampai jam 2, jam 3. Jadi saya juga makan insya Allah hanya 2 kali sehari, tidak makan 3 kali sehari. Dan kalau bisa menghindari terlalu banyak makan nasi. Makan nasi sedikit saja. Kalaupun nasi, saya tetap membeli beras yang namanya basmati. Dan kebetulan harganya tidak berbeda dengan beras lain. Yang paling mahal beras di Australia ini adalah beras sushi. Jepang sebenarnya. Yang kata orang kita bilang kepulan, pulan. Tapi saya kurang suka makanan seperti itu. Jadi jagalah makanan saudara, dan cobalah yang disebutkan puasa 5-2. 5 hari makan, 2 hari puasa. Itu tapi bukan puasa yang seperti kita kenal dalam bulan Ramadan. Ya puasa, tapi puasalah istilahnya. Puasanya itu tidak makan roti. Di sini juga dinasihatkan jangan makan roti putih, gandum putih, makan roti yang coklat yang warna coklat dan sebagainya. Jadi aturlah makanan dan mudah-mudahan halalan. Itu yang penting. Iya, luar biasa. Sudah dapat bocoran bagi pendengar yang mau mengikuti. Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah, karena kalau saya lihat orang sudah punya diabetes, ada pengurus bidang dakwah di masjid, dia yang makan nasi, kita yang deg-degan gitu, Mas. Gitu. Ya memang makanan ini penting. Nah, terakhir Bang Nuim, nasihat buat pendengar Radio Silaturahim di tengah menyongsong hari kemerdekaan ini,
gimana kita harus mensyukuri ini. Silakan Bang Nuim sebagai penutup. Kita mensyukuri bahwa begitu banyak saudara-saudari kita yang telah berjuang. Betul-betul itu Jenderal Sudirman, Allah yarhamu, itu kemana-mana bawa kendi istilahnya. Ketika ditanya itu kendinya air minum, bukan air wudhu. Air wudhu. Kalau wudhu saya batal, saya wudhu lagi, nanti cari air isi lagi kendinya. Jadi mereka ini mempertahankan taharah. Taharah minal iman, kebersihan itu bagian dari iman kita, dan itulah dia hubbul watan minal iman. Kecintaan akan tanah air kita itu adalah iman, bagian dari iman kita. Jadi ini kalau kita jelaskan, tidaklah mungkin kita ingin merusak iman kita dengan mengkhianati perjuangan leluhur kita sebelumnya, ya seperti yang dikatakan tadi Bung Tomo, kemudian Haji Agus Salim, kemudian R. Baswedan, dan semua ini mereka berjuang lillahi ta'ala tanpa ada maksud apa-apa, tapi hanya demi Allah, demi karena mereka cinta pada Indonesia, mereka melakukan hal-hal yang betul-betul bisa membahayakan bahkan diri mereka. Jadi kita mengingat dan kita memberi contoh bahwa apa yang mereka lakukan itu kita serap, dan sekarang ini kita tampilkan kepada orang-orang yang sekarang ini suka memfitnah kita dan lain sebagainya. Kita tidak ingin agar ini berkelanjutan. Ya Allah SWT mengetahui segala-galanya. Tapi banyak orang yang bisa nantinya silap. Jadi kita tidak ingin. Maka kita menjaga tetap bahwa kita itu cinta kepada tanah air kita, dan kita melakukan segala hal yang mungkin. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi demi kepentingan negara dan negeri kita, insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih Bang Nuim pencerahannya di Senin penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kemanfaatan dalam sisa hidup yang luar biasa ini. Assalamualaikum Bang Nuim. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.